Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Baik lagi di podcast Kotak Masuk Kembangkan wawasan. dengan canda. Hihihi. Bro, Ya, sehat bro? sehat. Aduh. Kenapa lu kayak lemas banget? Tahu nih gue kayaknya akhir-akhir ini tuh gue sering ngangkatin paket gue. Pakai apa? Paket bini gue. Oh. Di rumah tuh pasti ada nih. Apalagi ini baru lewat 10.10 nih bang. Flash sale gitu kan. 11. 11 nanti. Oh iya benar. 11. Ini udah lewat dikit lagi 12 nih. Benar. Bisa jadi ini juga nih di 12 ini. Lagi capek nih. Iya. Tapi ini gak sih kayak makin kesini tuh kan sebelum ada platform e-commerce apa warna hijau, Ya, warna oranye. oranye gitu kan. Lu biasanya nyari barang gitu di mana bang biasanya? Pasar udah Di pasti. pasar ya. Atau enggak ya misalnya elektronik lodok. Ya, Langsung aja. ke mall-mall gitu lah ya. Mall, atau enggak kalau ya kayak terkenal kan kan telepon Kenari ya kan. Kayak gitu-gitu aja. Tapi lu sempat gak dalam pikiran lu gitu ya, kepikir ya, kok bisa sih ini barang-barang yang dijual di aplikasi hijau ataupun oranye yang sesederhana entah itu misalnya Casing HP. sapu lah, Iya. casing HP, apa kok bisa murah? Padahal kalau contohnya sih casing HP menarik tuh contoh ya. Kita kalau gua kan biasanya ke Ambas gitu kan. Dulu ya. Ya, Dulu, ke Ambas iya, gitu iya, kan. iya. Nah itu harganya tuh kita tahu tuh kisarannya 100.000. Oh iya. Iya kan. Harga buka 150 kita tawar gitu. Sekarang ada tuh yang harganya 5.000, 10.000 misalnya gitu kan. Lu sempet gak sih kepikiran nih kok bisa gitu ya? Ya gue juga bingung juga karena awalnya kan gue kira kan kalau yang di Ambas nih ya udah tahu dong kualitas barangnya lah Iya, dulu iya. lah. Ya lo beli harga casing misalnya 150 atau 100.000 tuh bisa lo pakai sampai hilang. Ya dong. Biasanya sampai hilang. Iya. Nah kalau yang ini gue baru jadi korban tuh kemarin nih. Nah, Gue beli casing buat handphone gue itu sekitar 23.000. oke. Awalnya dengan casing yang sama, ini beda yang 23.000 nih aplikasi Orange. Ya. Gue nyari yang official store di yang hijau, itu harganya 95.000. Oke. Bentuk sama. Bentuknya sama. Bentuk sama. Gue beli dong Nah. yang 23.000. Pasti rasionalnya gitu kan. Gue juga bingung, kok bisa? Sama persis. Ternyata 2 hari kemudian ngeletek nih. Oh, kualitasnya ya. Iya, ngeletek gitu. Gue mikir kayak what the fuck. Kadang-kadang malas juga gitu ya. Ya. Karena kan lo kan handphone itu kan lo taruh di meja Benar. meeting. Kelihatan jadi kayak Kelihatan gitu loh kalau casingnya jelek. Gue bukannya misalnya mahal atau murahnya ya. Nah. Kalau nggak proper gitu banyak yang keletek-keletek kan juga orang juga kayak ini lu nggak lagi kenapa sih gitu kan. Nah itu yang kayak gue juga kadang-kadang bingung sih bro. benar-benar. Nah ini memang kayak ada semacam shifting dari bisnis model gitu lah ya. Kalau misalnya waktu kita dulu kuliah 2010-an Ya, gitu ya, 10-an. plus minus kurang lebih. Kita masih belanjanya di toko-toko di Ambas, di secara offline store lah gitu. Kita bernegosiasi, kita cek barang, cek fisik. Dan makin kesini sekarang udah mulai makin murah gitu. Nah padahal sebenarnya kalau gue lihat juga barangnya itu sebenarnya kurang lebih sama gitu kan. Berarti ada bisnis model yang berubah, ada supply chain yang berubah gitu. Kalau dulu orang mungkin beli bahan barangnya itu kan secara grosir kan, secara bulk gitu kan, secara bulk. Kemudian dia bawa ke toko ada biaya sewanya gitu kan, dia ada pegawai yang mesti dia gaji, maka dia hitung costing tambah profit, itu harga jual dia gitu. Nah sekarang di toko-toko e-commerce itu udah motong sebagian cost gitu, nggak perlu buka Ruko. nggak perlu buka ruko gitu kan. Fixed costnya jadi nggak ada, variable cost sekarang kan bayar fee aja gitu. Nah jadi lebih murah gitu. Nah ini ada lagi yang bahaya sebenarnya. Apa? Ada kemarin kita dengar itu ada satu aplikasi dari Cina yang akan mulai masuk ke Indonesia gitu. Nah sebenarnya kan barang-barang yang di toko hijau ataupun orange kita udah tahu lah, mungkin sebagian itu datangnya dari suatu negara gitu kan, negara Tiongkok kita bilang. Kalau kita produksi sendiri bisa, tapi produksi lokal kita
biasanya harganya lebih mahal lah gitu ya. Entah itu dompet, garment, tekstil apa segala macam. Nah, kalaupun pakai aplikasi hijau dan orange itu ada involvement dari pengusaha UMKM. Dia ngambil barang dari Cina, diimpor, kemudian dijual. Nah, ada satu aplikasi lagi namanya Temu. Gue nggak tahu sih bacanya Temu apa Temu, tergantung yang ngomong orang Batak atau orang Jawa. Temu. Nah, dia ini bisnis modelnya atau supply chain-nya itu adalah dari manufacturing langsung ke end consumer. Dari Cina ke sini. Benar. Padahal di Cina sendiri itu kan barang juga nggak langsung keluar dari pabrik, ya kan? Ada pekepul juga gitu. Orang yang beli grosir dari pabrik, orang yang beli grosir ini jual ke Indo, ke distributor di Indo dipecah lagi gitu kan. Nah, aplikasi Temu ini memungkinkan pabrik dari Cina itu langsung jual ke end customer di Indonesia gitu. Jadi bisa jauh lebih murah. Nah, ini yang akhirnya mengakibatkan kekhawatiran gitu loh. Jadi kalau gua lihat belakangan ini gitu ya, kayak sebenarnya yang paling terdampak itu salah satu industrinya adalah industri tekstil. Gitu. Jadi kayak kemarin ini ada ISOSpeed gitu kan. ISOSpeed yang streamer dari US, dia kan pakai batik. Nah, pertanyaannya batik itu asalnya dari Indonesia. Tapi apakah diproduksi di Indonesia? Enggak. Belum tentu. Iya, belum tentu. Benar. Jadi ada juga memang produk tekstil yang quote unquote kita sekilas lihat ini kayak produk Indonesia deh. Sebenarnya adalah hasil produksi dari Cina gitu. Jadi ini ada informasi dari VOA bahwa pengusaha garment itu baik perusahaan produsen pakaian jadi ataupun pabrik itu sudah menutup kurang lebih di 2024 Januari sampai Juli itu 12 pabrik tekstil. Wah, anjir, banyak banget. Karena pasokan karena demand-nya terhadap produksi mereka tuh menurun drastis akibat dari pakaian dan tekstil murah dari Cina. Gitu. Nah, dari 12 pabrik tekstil ini seminimalnya itu 12.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Makanya ada gelombang PHK gitu loh. Jadi ya di sisi lain buat customer, buat kita, lebih murah nih gitu kan. Tapi di sisi lain secara ekonomi itu kurang baik. Nah, gitu. gue bukan mau ngomongin yang barang murah nih. Ada contoh lucu juga bulan lalu. Ya. Gue ikut Pokemon Run. Anak gue sampai sedih ikut Pokemon Run. Pikachu itu ngeluarin boneka Pikachu pakai batik. Oke. Dengan berbagai versi lah ya. Yeah. Batik. Gue kan penasaran kan. Ini Pikachu batik nih dari mana nih? You know what? Vietnam, oke. Orang Vietnam. Kita gak usah ngomongin Cina deh, kejauhan nih. Pikachu batik itu yang buat Vietnam nih. Lo kebayang gak? Harga Pikachu-nya dijual di Indo 350.000. Pikachu batik. Gila gak lu? Lu kalau ya dia kan karena anak aja minta kan. Cuman gue mikir kayak kenapa gak dibuat di Indo? Benar. Ya dong, daripada Vietnam. Tapi kan kita balik lagi. Persaingan industri atau manufaktur kita di ASEAN aja lagi dipertanyakan. Karena Vietnam udah ngerubah juga tuh. Gak pakai RUU Cipta Kerja lagi dia tuh. Lebih sadis lagi sebenarnya. Ya kan? Makanya banyak manufakturin yang berangkat ke sana. Makanya gue kadang pas ngeliat tadi yang lu cerita juga terkait perusahaan garment. Ini juga serba salah juga nih. Karena kan pemerintah sebagai regulator harusnya berperan. Perdagangannya juga harus diatur dong antara impor dan ekspor. Ditambah lagi tadi ketika ada yang mau masuk ke Indo kenapa diizinkan? Ya beresin aja dulu kebutuhan kita gitu loh misalnya. Nah ini sebenarnya ada alasan Bang. Kenapa kok bisa terjadi gitu. Padahal kan sebenarnya kalau selintas itu kan ya kenapa nggak dibatasin aja impornya gitu kan. Iya sesimpel itu. Jadi sebenarnya baik Indonesia ataupun negara ASEAN itu sudah punya semacam perjanjian dagang dengan Cina. Yaitu adalah ASEAN China Free Trade Area atau AFTA. Nah ini tuh melibatkan negara-negara ASEAN di mana ASEAN dan Cina itu sudah sepakat untuk hampir mengeliminasi 90% regulasi mengenai tarif terhadap barang-barang yang diperdagangkan antara Cina dan ASEAN ataupun sebaliknya. Jadi memang nggak segampang itu karena memang sudah pernah ada kontrak dengan Cina di tahun 2010 untuk membuat harga untuk kos-kos gitu ya, kos-kos tarif ataupun bea untuk impor ekspor itu diminimalisir gitu. Jadi dari Cina ke kita murah, dari kita ke Cina juga sebenarnya buat mereka tuh lebih murah dibandingkan tanpa ada agreement ini. Iya gitu. tapi maksud gue lebih karena kuotanya.
nggak segampang itu juga makanya tapi kan gitu. maksud gue, sorry itu saya Nick. Masalah kuota ini kan terkait juga misalnya mobil listrik. Ya. Ya kan? Kuota mobil listrik itu kan sebenarnya kan juga harusnya diatur. Ketika dia tadi misalnya ada perjanjian tarif. Ya. Tapi kalau misalnya kuotanya sorry nih. Gua nggak bisa absorb semua pasar di Indo ini karena kan harus ada kebutuhan kita juga yang harus lokal gitu loh. Itu kan juga harusnya kena regulasi kan. Bener gak? Atau ada hambatan lain juga terkait kuota ini juga, kuota impor atau ekspor? Ya yang jelas pada saat misalnya ini pemerintah Indonesia mau melakukan suatu perubahan intervensi lah ya. Intervensi kalau nggak salah kemarin dari Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan itu sempat bilang kita mau menaikkan tarif impor. Kemudian ada juga tadi misalnya kuota untuk memprotek lah ya. Nah semua itu tetap harus ada jalur diplomasinya gitu. Nah ini yang ya artinya pemerintah sih sudah paham apa yang terjadi dan sudah bisa mencoba mengintervensi lah ya. Nah tapi ya tetap ada jalur diplomasi dan tetap bisnis modelnya itu gini bang, kayak ini ada satu alasan juga kenapa barang Cina juga murah gitu loh. Kayak kita udah di luar logika kita lah gitu loh, kok bisa semurah itu. Kalau kita bikin sendiri kenapa nggak bisa lebih murah gitu kan. Jadi sebenarnya Cina itu kan punya skala ekonomi produksi yang global. Besar, gitu kan, dunia. Global. Dan ada ketegangan antara Amerika dengan Cina dan Cina juga dengan beberapa negara Eropa gitu. Nah, jadi hari ini tuh mereka jadinya kayak gue udah produksi, ini sama kayak cerita deflasi. Kemudian ada pelarangan impor dari Amerika, dari barang dari Cina ke Amerika. Nah, gue tetap harus istilahnya jual barang gue kan. Nah, akhirnya ya Indonesia, ASEAN, India itu semua kena dampak gitu loh. Karena mending gue jual rugi daripada ongkos gue nggak balik gitu. Anjir. Jadi emang agak nggak make, ya sangat nggak make sense sih buat kita memahami konteks kenapa kok barang Cina bisa lebih murah. Tapi ya kondisinya hari ini Cina emang jual banting harga gitu loh. Kita jadi korban gitu. Nah, walaupun bisa dikenakan tarif ya atau dikasih kuota atau tarif lah yang paling gampang, karena kalau kuota itu kayaknya agak lumayan ekstrim ya. Tarif lah dikenakan biaya tarif gitu ya. Mungkin tetap akan lebih murah gitu lah. Apalagi lu motong supply chain gitu. Ya berarti udah tinggal satu kalau gitu. Sekarang udah tinggal habit dari konsumennya. Benar. Tapi tadi kan konsumen di Indo itu harus rela bayar lebih mahal pakai produk Indonesia. Nah itu apakah siap? Apakah gitu? Siap kan? Nah, cuman tadi kalau kan ini masalahnya kan gini. Kalau kita ngomongin supply and demand bisnis ya. Ketika barang lu dijual rugi, terus tiba-tiba nggak laku, itu sebenarnya lebih ngebunuh dia loh. Ya dong, lu udah ngirim barang kok ke Indo. Ya kan? Terus barang lu gak laku men. Gara-gara konsumennya udah gak mau gitu loh. Contoh, ketika ada pencekalan Starbucks sama McDonald. Lu baca dimanapun Nick, itu kepukul loh mereka itu semua. Banget. Abis bro. Maksud gue, kadang tuh konsumen itu bisa semilitan itu. Cuman kalau gue balik lagi, kalau kita ngomongin terkait produk Cina ya, sebenarnya ini balik lagi ke habit masing-masing kita sih. Apakah lu mau memakai barang tersebut? Ya tapi tadi gue bilang kan, ya gue bayar murah ya gue harus terima resiko lah. Atau enggak ya barang murah ada kualitas yang bagus, ada juga kok. Nah tapi gue lebih memilih kalau terkait produk Indonesia, contoh parfum deh. Nah gue sekarang lebih milih beli parfum lokal. Memang harganya lebih mahal dibandingkan yang di Miniso. Iya betul. Jauh, padahal kalau dibilang haruman mereka. Tapi kalau gue mikirnya, ya udahlah beli produk Indo yang ini bisa gue inilah. Atau enggak kayak kaos kita segala macam itu kan juga semuanya kan lokal. Walaupun kita nggak tahu juga ya beneran lokal atau enggak, kan bingung juga kan. Tapi segimanapun lo yang bisa ngatur kebutuhan rumah tangga lo, dan kalau bisa ya jangan import. Iya. Jadi gue juga setuju sih karena tetap ekonomi itu ya berputar kalau kita beli barang yang dihasilkan di dalam negeri kita sendiri kan. Iya. Jadi ya kita ikut membantu perkembangan UMKM, entah itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu. Jadi kita tumbuh bersama. Nah tetapi memang secara rasional kita kan makhluk ekonomi. Akan pasti lebih banyak orang yang akan tetap beli barang yang lebih murah, which is tetap akan datang dari Cina salah satunya ya. Mungkin kedua Vietnam. Nah mungkin gua juga setuju bahwa pemerintah harus intervensi, tetapi mungkin yang diintervensi adalah lebih kepada
platform-platform e-commerce ini loh Bang, gitu loh. Platform-platform marketplace ini yang mesti diregulasi gitu loh. Gua nggak tahu apakah sah untuk bilang nggak boleh atau ya udah lu kasih tahu ini barang ini produksi mana gitu loh. Apakah ini produksi lokal atau ini produksi luar negeri. Kalau gitu. ngomongin platform itu, lo inget gak kejadian di Tanah Abang? Tahu. Ketika platform itu dilarang beraktivitas lagi. Iya. Dan you know what? Dia kan langsung beli yang warna hijau. Benar. Iya kan? Dan sampai dan bahkan pada saat di ban, pada saat dilarang, di Tanah Abang juga nggak ada recovery gitu, nggak recover juga gak gitu. ada langsung peningkatan, nggak Iya. ada. Karena nyelesainnya menurut gua oke lah platform bisa dibatasin atau apa ya Nick ya. Tapi ini balik lagi ke sisi kuota tadi. Gue masih percaya atas kuota. Karena kalau kuotanya dibatasin banget, kayak dulu misalnya kita nggak boleh beli truk second dari luar negeri manapun. Iya. Clear tuh, nggak bisa masuk loh. Kalaupun lo masuk lo langsung kena Iya. ban. Sebenarnya bisa. Negara ini tuh bisa karena ini tergantung lagi deal-dealan bilateralnya lagi atau segala macam ya. Tapi kalau ini dibiarkan terus menerus, gak bagus juga kalau menurut gue. Ini sama, kita adiksi barang luar negeri jadinya sekarang nih. Kemarin kan adiksi screen time, kebanyakan narkoba nih di dalam kita nih kayak sekarang nih. Makanya tadi gue sih lebih ke arah, kalaupun harus beli ya udah lokal aja lah. Tapi kadang gini juga sih Bang, kayak ini yang produk lokal juga nggak punya otak apa gimana nih, harganya mahal banget gitu loh untuk beberapa barang ya, kayak kita pikir kaos atau misalnya apa gitu ya. Karena balik tadi nih, economic of scale-nya kan belum nyampe. Terus manufacturing-nya belum kayak Cina nih, misalnya si lokal ini bisa mengekspor ke 5 negara langsung. Bener, tapi jadinya kita nggak teredukasi juga untuk kita kan punya willingness to pay kan, WTP, kita punya willingness to pay. Tapi kadang kalau lu datang nih ke misalnya Bright Spot, lu datang ke yang inilah ya, yang lagi tren-tren lah ya, ke istilahnya apa sih, fair gitu loh yang anak muda, kayak kok agak lumayan mahal ya harga-harganya ya gitu loh. Ya gue nggak salah, mungkin mereka ada unsur kreativitas. Yang mahal adalah kreativitasnya gitu. Tapi maksud gue juga kalau bagaimana caranya nih kalau kayak UMKM yang lain itu biar bisa memperbesar skala ekonominya gitu loh. Tapi ya nggak bisa dilawan juga ya. Gue juga kalau sebagai distributor juga, gue juga pengen jualan dengan harga semurah-murahnya biar makin banyak yang beli juga gitu loh. Ya makanya nanti kita tunggulah pemerintah yang akan yang sudah dilantik ini kan, pemerintah baru kan. Mungkin banyak regulasi dari kementeriannya, tapi kita punya belief di mana produk Indonesia itu akan menguasai dunia menurut gue. Ya. Dan tadi gue bilang yang kayak si AFTA itu yang ASEAN China Free Trade Area itu juga di tahun ini atau tahun depan itu juga akan ada revisi. Jadi concern kita sebagai warga negara Indonesia juga dirasakan oleh orang Thailand, negara Thailand sama negara Singapura. Dan kalau Vietnam mungkin mereka lagi fokus untuk ngedein basis manufakturnya ya. Tapi kita secara ASEAN juga sudah mulai kompak bahwa kita harus lebih bisa protect lah gitu loh untuk UMKM domestik gitu. Siap. Itu mungkin sedikit info tentang apa yang sedang terjadi di dunia persilatan. Kalau sobat Kotak-Katik punya jawaban yang lebih bagus bisa silakan komen. Ya, join Telegram kita. Bisa juga kita di komen di YouTube bisa, Instagram bisa, di Noise bisa, even di Spotify juga bisa di-follow kita juga kan. Jadi tetap support kami semua, kami terus podcast Kotak Masuk. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Bye-bye.